Selamat sore Ibu-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Apa kabar? Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menyembah Tuhan Bapa kita yang mulia. Dia yang sudah rela mati untuk menebus dosa kita, pengorbanannya yang sangat besar dan kasihnya yang sangat dalam. Mari kita akan menyembah Dia, kita akan pujikan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, inilah ungkapan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, Allah Bapa kami yang mulia. Pengorbanan-Mu dan karya-Mu yang begitu besar dan dalam buat setiap kami. Kami boleh diselamatkan, kami boleh menjadi anak-Mu ya Tuhan. Kami boleh memanggil Engkau Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, punya Bapa yang sungguh sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dan sore hari ini kami rindu mengungkapkan rasa syukur kami, rasa terima kasih kami kepadamu melalui persekutuan sore hari ini, melalui puji-pujian yang kami naikkan. Kiranya semuanya boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan yang sudah memberkati setiap persiapan dari Diaken Liana yang hari ini akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu juga yang sore hari ini mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan boleh menjadi berkat buat setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan Komisi Perempuan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, ibu-ibu yang terkasih, mari kita akan bersorak-sorai, kita akan besarkan nama Tuhan kita. Tuhan yang ajaib, kemurahannya yang besar dalam hidup kita. Kita akan pujikan, besarkan nama Tuhan.
ditebus olehnya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, nama Yesus yang menghibur hati setiap kita. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan kesaksian yang sore hari ini akan disampaikan oleh Ibu Winda. Silahkan Bu Winda. Ya, selamat sore ibu-ibu semua. Shalom. Ya, saya mau kembali, saya akan bersaksi. Saya sejak tahun 81 mengajar di sekolah Buddhis yang namanya Sekolah Garuda, ada di Jembatan 5. Nah, ini pada suatu hari, ya pacar anak saya waktu itu ya, memberi saya undangan. Ini tante, ini ada KKR, ya maksudnya di gereja dia yang mengadakan KKR, ada undangan nih, tolong dibagikan ke anak-anak. Lalu saya bawa undangan itu ke kelas-kelas SD. Nah, saya tanya anak-anak siapa yang Kristen, karena mayoritas agamanya tuh Buddha ya. Jadi saya tanya siapa yang Kristen, ini ibu ada undangan. Namanya anak kecil, anak kelas 1, kelas 2, itu semuanya juga mau gitu loh. Dapat undangan itu seneng, mereka kan nggak tahu ya. Cuman ya sudahlah, siapa yang mau ya saya kasih. Akhirnya tiba hari KKR itu, saya juga hadir di tempat itu. Itu gereja anak saya ya, jadi anak saya sama pacarnya itu. Bukan GKMI Anugerah, bukan. Nah terus pas saya ikut ke sana, memang ada beberapa yang datang ya, tapi sampai akhirnya selesai itu, ada seorang ibu nganter anaknya 2, namanya Felix sama Nana. Saat itu Nana kelas 1 ya, Felix masih TK. Nah, sampai akhirnya setelah KKR itu, berapa hari kemudian si Nana bilang, "Ibu, nanti kalau ibu ke gereja, saya mau ikut ya." "Boleh," saya bilang. Lalu saya minta izin ke mamahnya. Nah, dan mamahnya memberi izin. Memang begitu kita masuk ke rumahnya itu, ada meja sembahyang. Ya, jadi mamahnya itu sebetulnya memang Buddha. Tapi anaknya dibolehkan ikut ke gereja. Akhirnya tiap minggu saya jemput Nana dan Felix. Saya bawa ke GKMI Anugerah, ikut sekolah minggu. Kebetulan saat itu saya juga ngajar di sekolah minggu. Nah, dari Nana dan Felix, ada lagi temennya lain yang mau ikut. Nah, setiap kali ada yang mau ikut, selalu saya tanya kepada orang tuanya, diizinkan atau tidak. Karena memang mereka itu hampir semuanya itu masih Buddha, agama orang tuanya. Dan kebanyakan yang saya minta izin itu diizinkan semua gitu loh. Jadi tiap minggu saya ke Jembatan 5 jemput anak-anak. Terus saya naik bajai. Sampai waktu naik bajai itu bawa saat saya dengan 6 anak
Itu bajainya sudah penuh sampai keinjek-injek kakinya. Nah, sampai di gereja saya juga cerita dengan teman-teman guru sekolah minggu. Mungkin ada yang ngomong dengan majelis. Akhirnya mobil gereja setiap minggu ke Jembatan 5. Itu berhenti di depan BCA ya, di jalan raya, di depan BCA nunggu di situ. Nah, setiap minggu saya datang ke rumah anak-anak untuk menjemput. Nah, itu kalau dikumpulkan mungkin ada ya 20-an anak yang sudah ikut saya itu ke sekolah minggu. Nah, sampai akhirnya saya juga kerepotan ya. Saya sendiri jemputnya bukan hanya 1, 2 rumah, berumah-rumah, tapi memang tidak berjauhan. Karena anak-anak sekolah sana tuh kebanyakan rumahnya ya di dalam gang-gang situ, situ kan daerah padat ya. Jadi dalam gang-gang saya jemput satu ke rumah yang lain. Nah, tapi kalau ada yang bisa jalan sendiri, itu biasanya saya suruh tunggu di sekolah Garuda itu. Tunggu di depan, saya jemput yang lain, setelah terakhir baru saya ke sekolah Garuda, terus saya bawa anak-anak nyebrang ke mobil. Nah, itu setiap minggu saya lakukan. Nah, tapi ada juga yang ikut baru sebentar, mereka sudah nggak mau, terutama yang sudah agak besar ya. Kalau udah kelas 5 kelas 6 itu sampai di sana kalau anaknya nggak bisa gaul, mereka merasa malu atau bagaimana, akhirnya nggak lama udah stop. Dan saya itu biasanya, eee, suka memperhatikan anak juga ya, misalnya seperti Rizky, murid saya namanya Rizky ya. Itu dulu waktu TK murid saya, setelah SD itu saya tahulah kondisi rumah tangganya bagaimana, orang tuanya itu broken home ya. Jadi Rizky itu, eee, mamahnya itu nikah sampai 3 kali dan dia tinggal tidak dengan mamahnya, tapi dengan juga bukan papa kandungnya, karena papa kandungnya sudah meninggalkan dia, tapi dengan suami kedua mamahnya. Jadi saya lihat ini anak bagaimana nanti perkembangannya ya. Mamahnya udah nggak tinggal di situ lagi. Jadi terus saya minta izin orang tuanya, "Boleh Rizky saya bawa?" "Boleh." Ada lagi anak lain, misalnya saya ketemu di pasar, seorang ibu, "Oh ya, bagaimana Ito sekarang?" Nah itu mamanya bilang, "Bu, sekarang Ito nakal gini-gini." Nah terus saya bilang, "Kalau Minggu biasa kemana?" Kan di sekolah, di gereja saya ada apa ya, agama Buddha juga ada sekolah Minggu ya, namanya Cetia. Ke Cetia enggak? Katanya enggak. "Boleh saya bawa ke gereja?" "Boleh," katanya. Ya sudah saya ajak. Ya kira-kira begitulah ya. Dan ada juga yang masih TK, itu kalau kadang masih ngantuk, saya nungguin mereka mandi, di mobil masih bawa susu, nyusu, ya seperti itulah. Tiap minggu saya lakukan sampai kira-kira 5 6 tahun ya. Jadi keluar masuk itu sampai mobil elf ya, gereja itu mobilnya besar, elf itu sampai penuh dengan anak-anak. Nah, di samping itu saya di sekolah juga mendapat teguran, karena yang ngurusin cetia atau tempat ibadah Buddha itu melaporkan ke yayasan. Apa boleh guru Kristen membawa anak-anak Buddha ke gereja? Terus yayasan menegur saya. Tapi memang saya sebelumnya pun sudah cerita dengan yayasan kalau saya suka membawa anak-anak ke gereja. Jadi saya ceritakan lah. Nah, itu teguran pertama. Kedua kali kembali lagi pengurus itu lapor ke kepala sekolah SD. Nah, kepala sekolah SD juga teman baik saya. Saya pun sudah pernah cerita dengan dia bahwa saya setiap minggu suka bawa anak-anak ke gereja. Nah, terus yayasan cuma ngomong, "Udah mulai sekarang kamu jangan kumpul di sekolah." Ya sudah saya turuti. Padahal di sekolah itu saya hanya sebentar loh. Anak-anak nunggu di situ paling 10 menit. Itu pun masih pagi jam 7. Jadi
yang kegiatan cetia itu belum ada, karena mereka jam 8:30 baru mulai. Nah, itu semua berjalan sampai kira-kira 5-6 tahun. Nah, tadinya pengurus cetia itu hanya 1 orang, ya bapak yang melaporkan saya itu. Tapi belakangan ada guru SD sekarang yang ikut ngurus. Berarti ada dua yang mengurus cetia itu. TK SD pisah, SMP pisah. Nah, terus anak-anak ditanya, siapa yang beragama Buddha? Tolong disuruh mencatat lah, disuruh menulis. Kalau agamanya Buddha, tiap minggu harus ke cetia. Jadi anak-anak ini jadi bingung, tanya mamahnya, "Mama, sebetulnya aku ini apa sih agamanya?" Mamanya bilang, "Kamu ini ya Buddha." Terus jadi membuat anak-anak jadi bingung ya, karena orang tuanya memang masih sembahyang semua. Selain itu, anak-anak SD ini banyak dengan digantinya pengurus, banyak kegiatan. Mungkin kegiatannya menarik. Jadi anak-anak banyak yang ini tertarik juga karena mayoritas kan Buddha. Jadi mereka mungkin dengan temennya cerita begini-begini. Jadi satu persatu anak-anak itu keluar dari gereja. Ya, sedih juga saya rasanya. 5-6 tahun saya jalani semua itu, akhirnya kembali. Ada lagi yang ngomong, "Mah, kita ini apa sih agamanya? Buddha." Ya sudahlah, kembali aja ke agama asal. Ya, demikian cerita saya tentang kalau dulu saya pernah membawa anak-anak ke gereja dan mendapatkan ya lumayan banyak jiwa ya, anak-anak. Yang kita harapkan semoga apa yang sudah diperkenalkan lain kali mereka bisa kembali lagi mencari Tuhan. Nah, ini kesaksian pertama. Nah, ini sedikit lagi ya, saya mau bersaksi ini benar-benar saya alami baru kemarin ya. Saya ini kan mau vaksin. Saya sudah daftar di RT sini, tapi kan lama ya. Nah, terus sejak Senin malam, saya sakit tenggorokan. Saya minum antibiotik. Nah, pas hari Selasa, kepala saya itu sakit. Sakitnya hanya sebelah. Jadi, kepala itu kalau bukan pusing ya, kok dipegang sakit, sampai di tulang mata sebelah kanan juga sakit. Sampai kemarin. Dan kemarin itu saya merasa, aduh badanku kok lemah ya, sakit. Saya itu merasa sakit gitu loh. Tahu-tahu adik saya bilang, "Ci, mau nggak didaftarin vaksin?" Saya bilang, "Ini aku lagi nggak sehat, aku lagi sakit." "Iya, bisa nggak besok-besok?" "Nggak bisa, maksudnya ya sedapatnya gitu loh, ini kan cuma sampai Jumat." Gimana ya, saya terus ya berdoa sama Tuhan, "Gimana Tuhan, saya ini terus terang aja bingung, mana saya ini kan ada diabetes. Kok diabetes katanya nanti dites sewaktu nggak boleh lewat 180. Padahal saya ini baru makan pisang, pisang rebus, manis lagi. Wah, gimana ya? Jadi pokoknya bingung deh. Saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kalau memang ini kehendak-Mu biar Tuhan lancarkan. Tapi kalau memang tidak ya sudah, saya nggak jadi vaksin nggak apa-apa gitu. Akhirnya terus adik saya telepon lagi, "Ci, mesti sekarang loh suruh datang ke sana." Wah, gimana ya? Tapi ya sudahlah saya nekat. Akhirnya saya tes gula saya di rumah, cuma 129. Padahal kan saya tadinya ngomong saya ini kondisinya sakit, saya merasa kepala saya sakit, badan saya lemes. Wah, terus langsung saya kok timbul semangat. Saya tinggal nyebrang ya, saya vaksin di Yakobus, lalu saya nyebrang, sampai di sana semuanya lancar. Puji Tuhan. Dan setelah pulang itu malah sakit kepala saya juga hilang, saya tambah semangat, seger. Ya cuman sore ini saya merasa sakit perut ya,
Tapi puji Tuhan sekarang saya sudah sembuh. Nah, makanya saya ingin mengatakan di sini ya, walaupun kadang kita ini dibikin bingung dengan masalah-masalah yang kita hadapi, tapi ya itulah kita punya Tuhan, jadi semuanya serahkan saja kepada Tuhan. Ya, biar kalau memang itu kehendaknya semuanya akan lancar dan berjalan dengan baik. Seperti yang kemarin saya alami. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Winda untuk sharing sore hari ini. Ya, ibu-ibu yang terkasih, Bu Winda itu seorang yang dipakai Tuhan untuk membawa anak-anak di sekolah Cetia ke gereja. Saya pada waktu masuk ke GKMI Anugerah, saya juga mendengar cerita dari Bu Winda, luar biasa. Jerih lelahnya sampai menjemput anak-anak, dan puji Tuhan gereja menanggapi dengan baik dan akhirnya dijemput oleh sopir gereja. Kita bersyukur kita bisa bergabung dengan Bu Winda yang punya semangat untuk memberitakan firman Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan terus memakai Bu Winda, tidak memandang usia, tapi Tuhan terus pakai Bu Winda dan kita semua untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Iya, mungkin ada dari ibu-ibu yang ingin sharing lagi. Saya boleh deh. Saya ingin mengucap syukur aja. Seperti yang pernah saya ceritakan waktu saya jadi host beberapa minggu yang lalu ya, mengenai banjir ya. Jadi setiap tahun rumah saya tuh jadi langganan juga banjir ya. Bulan Januari, Februari itu selalu rumah saya itu kemasukan. Tapi waktu saya jadi host jadi liturgos ya, waktu itu kan saya cerita bahwa saya itu berserah, maunya saya sebenarnya ya hujan itu berlalu ya, enggak sampai banjir. Waktu itu saya bilang maunya saya gitu, tapi ternyata Tuhan itu dengar juga permohonan saya. Bukan yang kemarin-kemarin juga Tuhan tidak mendengarkan doa saya, tapi Tuhan itu memampukan saya dan mungkin yang kena banjir diberikan kekuatan. Semuanya bisa dilewati dengan baik. Dan tahun ini puji Tuhan, bulan Januari, Februari sudah terlewatkan. Dan mudah-mudahan tidak sampai ada banjir lagi. Nah, itu rasa syukur saya. Meskipun ada usaha buat saya udah mencoba untuk antisipasi banjir. Saya sampai kemarin bulan Januari, Februari juga menaik-naikkan barang, sudah nyampe ke lantai atas. Jadi sampai sofa aja saya nggak sediain di bawah gitu. Tapi ya semuanya itu berjalan dan kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan Tante Winda, ketika sakit semuanya itu diserahkan kepada Tuhan, supaya semuanya itu boleh berjalan dengan baik, dan kita tuh tidak mempunyai pemikiran yang akhirnya kecewa, menyesal, atau sepertinya Tuhan itu kok enggak dengar kita. Tapi ya puji Tuhan, semuanya itu Tuhan selalu memampukan kita dan memberikan kekuatan buat kita untuk melewati hidup kita. Nah, itu aja sih rasa syukur saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Rita. Ya, terima kasih Ibu Yuli untuk sharingnya. Tuhan kita luar biasa. Kita serahkan semua hidup kita, masalah kita, apapun yang ada di dalam diri kita kepada Tuhan, Gembala kita yang agung. Mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
yang sore hari ini akan disampaikan oleh Diaken Liana Handoko. Kita akan pujikan pujian Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai berjana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Ya, saya serahkan kepada Diaken Liana. Ya, terima kasih Bu Rita. Mari sebelum kita mulai renungan firman Tuhan sore ini, kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan akan kasih setia-Mu yang sudah memelihara, melindungi, dan membimbing kami. Terima kasih karena Engkau sudah memberi hati kepada kami untuk datang kepada Engkau. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang memampukan kami mengerti akan firman-Mu dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, seperti yang sudah diberikan oleh pengurus ya, saya mendapat tema Miriam Karya Perlindungan. Diambil dari Keluaran 2 ayat 1-9. Saya minta tolong Mbak Retno ya untuk membacakan firman Tuhan pada sore hari ini. Keluaran pasal 2 ayat 1-9. Musa lahir dan diselamatkan. Dengar ya suara saya? Dengar. Jelas. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Dipakainya dengan gala-gala dan tet. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayang berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihnya kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukan dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu.
Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Terima kasih banyak, Diaken Retno. Ya, kalau kita sudah lihat ya, sudah kita dengar bacaan Alkitab ini, kita bisa lihat bahwa ada 3 perempuan ya yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bayi Musa ini. Ya, pertama ini ibu kandungnya. Ya. Kalau di Keluaran 6 ayat 19 kita tahu kalau namanya Yokebed ya. Dia ini ya hanya wanita biasa ya, seorang ibu rumah tangga, keluarga Ibrani ya. Jadi kita tahu bahwa dia ini keturunan Lewi, nenek moyangnya itu Lewi putra Yakub ini pernah dikutuk ya, kehilangan hak waris karena sifat kejamnya. Tapi melalui Yokebed ini Musa lahir ya. Dia ini seorang ibu yang berani ya. Kita lihat juga cerdik ya, kreatif bisa menemukan jalan keluar ya. Mencari jalan keluar memecahkan suatu masalah. Karena 3 bulan lamanya Musa ini dilindungi di rumahnya dari rencana keji Firaun untuk menumpas bayi-bayi lelaki Ibrani. Jadi dengan hikmat Tuhan, Yokebed kemudian menyembunyikan bayi Musa ke dalam sebuah peti pandan, diberi tanah liat dan ter ya, disembunyikan di tengah tebrau ya, rumput-rumput yang tinggi itu di tepi sungai Nil. Yang kedua ini Mika, ini nanti Miriam, kakak perempuan Musa ya. Nanti ini akan kita baca, akan kita bahas. Dan yang ketiga itu perempuan yang dipilih adalah ibu angkat dari Musa ya, yaitu putri Firaun. Dalam kedaulatan Tuhan ya, putri Firaun ini bisa jatuh hati dan mengangkat Musa sebagai anaknya. Jadi dalam hikmat Tuhan, Musa ini mendapatkan perlindungan dari Tuhan justru di rumah musuhnya ya, yaitu Firaun itu sendiri. Jadi kalau dari ketiga perempuan ini ya, dalam yang sudah dipilih dalam rencana Allah itu dipakai untuk menyelamatkan bayi Musa, kita tahu ya bahwa Musa ini nantinya juga adalah seorang nabi yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya ya. Dia menulis kitab Taurat ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Dia telah meletakkan dasar-dasar hukum, pemerintahan, keagamaan, etika, sosial, dan lain-lainnya ya. Kita juga tahu kalau Musa ini di masa tuanya memimpin ya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya, dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Jadi kita bisa lihat jika Tuhan mempunyai rencana yang pasti baik ya, Tuhan itu bisa memakai siapa saja. Bukan hanya kaum pria, tapi kita bisa lihat bahwa ini semua kaum perempuan ya dipilih oleh Tuhan. Tidak melihat sukunya, pendidikannya tinggi atau rendah, status sosialnya tinggi atau rendah ya, sudah tua atau masih muda, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alat anugerahnya supaya rencananya digenapi. Selanjutnya ini Miriam ya, udah dibuka slide-nya. Nah kalau di temanya itu kan Miriamnya pakai I ya. Kalau dilihat dari Keluaran 15 ayat 20, ini kita bisa tahu bahwa kakak perempuan Musa ini namanya Miriam, kalau Alkitab Indonesia itu pakai I ya nulisnya. Nah dari bacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, di ayat 4 ya, kita bisa baca bahwa kakak perempuannya ini nih berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan adiknya ya. Jadi yang Miriam lakukan ini seolah-olah sederhana ya sebagai seorang kakak perempuan terhadap adiknya. Dia menyatakan keprihatinannya ya. Ya adiknya aja memang bisa sewaktu-waktu dibunuh ya. Jadi ya sebagai kakak dia ya prihatin ya. Tapi dia itu tidak berhenti sama keprihatinannya ini. Kita tahu ya bahwa Miriam ini salah satu dari perempuan yang dipanggil ya, yang dipilih Tuhan untuk menggenapi rencananya karya perlindungan Tuhan. Jadi terhadap adiknya ini, jadi pasti hatinya juga digerakkan oleh Tuhan. Dan Miriam yang masih muda ini memahami panggilannya. Dan ketika tiba saatnya adiknya diambil dari sungai Nil oleh putri Firaun, apa yang dilakukan oleh Miriam, dia tidak hanya berdiam ya, atau bersyukur terus pergi aja. Dia berani menghampiri putri Firaun ya. Miriam sang kakaknya Musa ini adalah pribadi yang pemberani ya. Dia tidak takut menemui putri Firaun demi melindungi adik bayinya ini. Ya tentu saja berani di sini itu enggak seperti yang dunia lihat ya. Ya
berani melawan orang, maksudnya berkelahi atau berbantah-bantahan. Tapi yang dimaksud itu berani melakukan panggilan Tuhan untuk terlibat dalam rencana Tuhan, ya, yaitu karya perlindungan terhadap bayi Musa. Dia mau masuk dalam rencana Tuhan. Nah, kita juga dilahirkan di dunia ini, masih hidup, ya, masih tinggal di dunia ini, pasti ada rencana Allah ya yang boleh terjadi dalam hidup kita. Dan kalau Allah memanggil kita untuk masuk dalam rencananya, ya seperti Miriam ini, kita pasti juga digerakkan hatinya oleh Tuhan. Tapi terkadang apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan kehendaki ya, itu membuat kita bergumul ya, seperti tulisan yang di slide ini ya. I have planned, do you trust me? Ya, tertandakan. Karena kita ini kan makhluk ciptaan yang sangat spesial ya. Kita diberi akal budi, kita diberi kehendak bebas ya, free will, kita diberi pilihan nih mau milih jalan yang mana ya. Kita tidak diciptakan jadi robot ya. Jadi kita ini sangat spesial. Tapi kita tahu setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, ada Roh Kudus di hati kita, Roh Kudus pasti membimbing kita ke jalan yang benar ya. Tapi ya namanya manusia ini kadang kebanyakan mikir juga ya. Kadang jadi takut, jadi cemas dengan jalan yang sudah ditunjukkan Tuhan ya. Karena secara manusia ini kadang kita lihat ya, jalan yang ditunjukkan Tuhan ini kok kelihatannya berisiko ya. Kelihatannya ada konsekuensinya nih, waduh kalau kita lewat jalan ini ya. Jadi kelihatannya kita harus berkorban. Seperti yang kita lihat pada Miriam ini ya, kakaknya Musa ini ya pasti masih muda ya, mau adiknya aja masih bayi ya. Dia juga seorang Ibrani, seorang budak ya. Tapi dia memilih berani untuk menemui putri Firaun ini pasti bukan hal yang mudah ya. Dia bisa saja kena hukuman karena mendekati putri raja. Ini juga dialami oleh perempuan-perempuan lainnya yang dipakai oleh Tuhan ya. Seperti Yokebed ibunya, juga pahlawan-pahlawan perempuan lainnya yang di dalam Alkitab. Deborah, Esther ya, dan Maria ini yang dipilih Tuhan untuk menjadi ibu Yesus ya, itu mereka itu berani ya memilih melakukan masuk dalam rencana Tuhan, walaupun pasti ya juga banyak akan ada yang dikorbankan ya. Jadi mereka ini wanita-wanita yang mau masuk dalam rencana Tuhan, yang dipilih Tuhan. Seperti perempuan-perempuan pilihan Tuhan ini, kita pun pasti ya juga ya pernah merasakan gerakan yang cukup kuat, panggilan dari Tuhan ya untuk melakukan sesuatu yang membutuhkan pengorbanan, seperti tenaga, waktu, perasaan, harta, dan lain sebagainya ya. Seperti saya ya, kalau tergerak untuk melakukan pelayanan, kadang juga cemas ya, ini saya mampu apa enggak ya. Apalagi waktu anak-anak masih kecil, ini waktunya ada apa enggak, karena kan sudah terjemput anak, masih ngajarin anak, masih nyediain makanan ya macam-macam. Apalagi rumah saya ini kayak biro jodoh ya. Jadi pembantu yang di rumah saya ini pasti menemukan jodohnya ya. Jadi mesti ya keluar pulang kampung karena menikah ya. Saya sampai 3 pembantu itu keluar masuk karena menikah ya. Juga pernah terima yang sudah menikah punya anak jadi pulang kampung lagi. Ya waktu nggak punya pembantu itu tuh saya kok digerakkan untuk terjun ya, mau terjun dalam pelayanan di pengharapan. Ya saya sampai berdoa ya Tuhan kalau boleh ya ada yang bantuin di sini yang apet ya, jadi tidak usah keluar masuk. Jadi waktu saya lagi nyapu-nyapu jalan di luar, tahu-tahu Tante Lili itu lewat ya. Tante Lili maminya Ella ini. Tahu-tahu lewat. Ya ini loh ada orang yang lagi butuh kerjaan, mau enggak kerja di tempatmu? Mungkin ya Tante Lili lihat saya nyapu-nyapu di luar jalanan sendiri ya, ini pasti tidak punya pembantu ya. Terus akhirnya ya ini kayak jawaban doa ya. Jadi ya bersyukur orang yang membantu di rumah saya ini sudah 10 tahun di sini, ternyata memang awet ya. Dan dia pun saat itu memang lagi butuh uang ya, butuh kerjaan, jadi sama-sama bersyukurnya ya. Kadang waktu dulu anak-anak masih kecil ini, kalau lagi puncak-puncaknya, kan di gereja itu kadang ada puncaknya pelayanan, lagi sibuk-sibuknya ya. Itu juga di sekolah lagi puncak-puncaknya sibuknya ya. Jadi kadang, waduh ini apa bisa, tapi kalau lihat pembantu saya ini, jadi saya ingat, loh ini aja Tuhan sudah mengirimkan orang yang menolong ya, masa nggak bisa secara 100% melayani. Ya itulah ya. Mungkin kita juga sebagai ibu-ibu juga digerakkan ya untuk
ikut terlibat dalam rencana Tuhan dalam membangun rumah Tuhan ya. Tapi mungkin kita juga cemas ya. Ini nanti kita kan ibu-ibu sudah ngatur nih pendapatan segini, pengeluaran segini, untuk ini rencananya udah banyak ya. Ini nanti kalau untuk dana rumah Tuhan ini untuk pembangunan apa nanti nggak kocar-kacir ya rencananya semua nanti malahan defisit ya. Ini seperti yang pernah disaksikan Bu Dani ya, ini teladan yang bagus. Itu dia ya juga pernah didatangi panitia pembangunan. Bu Dani ya lihat-lihat catatannya, dia mengurangi ya apa-apa yang bisa dikurangi dari rencana pengeluarannya atau dikurangin ya. Jadi sehingga bisa membantu dalam pembangunan gereja. Jadi Bu Dani ini rela berkorban ya untuk rencana yang sudah Tuhan izinkan. Juga Burut juga kita pernah kena ini ya, bisa dengar kesaksiannya, dia bersyukur waktu komitmen dia terbeban untuk pembangunan biji gandum, ternyata dia biasa menyelesaikan, itu juga suatu langkah yang berani ya, karena dia juga ya sudah janda, sudah tidak punya penghasilan, ya maksudnya pensiun, tapi bisa menyelesaikan komitmennya terhadap Tuhan untuk ikut serta dalam rencana Tuhan membangun gereja ya. Juga mungkin kita ibu-ibu nih ada yang digerakkan ya dalam menegur seseorang karena kebenaran ya. Pasti juga bergumul ya. Nanti orangnya yang kita tegur ini malah tersinggung. Kita mungkin malah dimusuhi, malahan dimarahin ya. Kok kelihatannya enak diam aja ya. Kelihatannya lebih aman ya. Suasana tentram damai, nggak usah cari perkara ya. Ya memang salah satu hal yang membuat berat ya kita untuk bertindak berani melangkah melakukan kehendak Tuhan itu salah satunya meninggalkan zona nyaman kita ini ya. Ya seperti ini ada slide selanjutnya ya. Ini semua orang yang sudah menerima Tuhan mungkin nggak jelas ya. Ini dari Yohanes 1 ayat 12 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi Tuhan itu sudah memberi kuasa ya kepada kita, bukan saja supaya kita dipakai untuk menyembuhkan orang ya, kuasa penyembuhan saja, tapi juga Tuhan tuh memberi kuasa ya kepada kita untuk dipakai untuk menolong orang supaya kembali kepada Tuhan ya, kembali ke jalan yang benar. Tuhan juga memberi kuasa kepada kita untuk memakai kita ya untuk melindungi keluarga kita, seperti yang dilakukan Miriam dalam karya perlindungan ini. Dia melindungi adiknya yang masih bayi. Dan saat dia mau melakukan itu, dia diberi hikmat ya. Dia mengatakan, akan kupanggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari bangsa perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri. Jadi kesannya kayak dia itu memberikan yang terbaik untuk Tuan Putrinya ya, untuk Putri Firaun ini. Sehingga dia pun Putri Firaun ini mau menyerahkan bayinya kepada perempuan Ibrani yang malah ibu kandungnya dan malah diberi upah ya. Demikian juga untuk Yokebed ya, ibunya Musa ini. Dia mau melindungi anaknya ya, masuk dalam rencana Tuhan dalam perlindungan Musa, dia diberi hikmat ya, yaitu berupa kecerdikan, kekreatifan ya, sehingga dia dapat menemukan jalan keluar. Kita di dalam keluarga juga punya pasangan hidup ya, yang sejak awal penciptaan Tuhan itu menginginkan kita sebagai penolong ya bagi suami kita. Untuk itu terutama ini saat-saat sulit ya, kita juga harus berani ya, mau berani untuk menjadi penolong dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan ya. Walaupun mungkin ada yang harus dikorbankan ya. Biasanya kalau perempuan korbannya perasaan ya. Sehingga apa yang sudah Tuhan rencanakan bagi keluarga kita ini bisa digenapi. Tapi tidak hanya keluarga saja ya, Tuhan pasti juga punya rencana yang besar untuk gereja kita ya, untuk GKMI Pengharapan. Apakah kita nih berani melangkah bersama Tuhan, meninggalkan zona nyaman kita ya, untuk terlibat dalam rencana Tuhan ini. Dan tidak mungkin kita para perempuan ini juga bisa ya dipakai Tuhan untuk menjadi bagian dalam karya keselamatan suku-suku bangsa atau bahkan bangsa ini. Tapi yaitu terkadang rasa takut itu reaksi manusiawi kita ya, wajar ya. Jika kita dihadapkan kepada
keputusan yang tampaknya mustahil ya, tapi mengakui bahwa kita ini kurang berani, cemas ya, itu langkah pertama untuk mengatasi hal itu. Yang penting jangan sampai ya rasa takut ini melumpuhkan kita atau tidak mengambil tindakan sama sekali. Karena kalau kita sudah mengakui kita cemas, kita kok takut ya, datanglah kepada Tuhan dalam doa ya. Kalau pergumulannya berat, saya tidak bisa membayangkan ya waktu Pak Edi dipanggil menjadi hamba Tuhan, mungkin Bu Rita ya kaget ya, harus meninggalkan zona nyamannya, enak harus menjadi hamba Tuhan full time. Nah, kita bisa doa puasa ya untuk mencari apakah ini memang kehendak Tuhan, sehingga keputusan kita ya itu kita menjadi berani melangkah bersama Tuhan, dan yang pasti Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, walaupun kelihatannya berat ya, jalan yang ditunjukkan Tuhan ini, kita jangan menjadi perempuan yang lemah ya atau penakut. Ya, kita harus berani melangkah bersama Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan. Ya. Kita mau menjadi perempuan yang berani mempertahankan iman di masa sulit, karena mungkin kita dipakai dalam lingkungan kerja atau lingkungan rumah kita, atau bahkan kepada orang asing ya. Seperti tadi ya, Bu Winda dipakai Tuhan untuk memperkenalkan firman Tuhan kepada anak-anak. Saya itu waktu kecil juga, orang tua saya nggak pernah ke gereja, itu diajak ya sama tetangga saya ke sekolah minggu. Setelah itu nggak pernah ke sekolah minggu lagi, setelah SMA masuk sekolah Kristen, itu ingat loh lagu-lagu sekolah minggu. Jadi mestinya yang dilakukan Bu Winda itu nggak sia-sia ya, karena firman Tuhan sudah tertanam di hati anak-anaknya. Ya, kita bisa baca ya di Yesaya 41 nih di slide. Ini Pak Edi kemarin juga sudah men-sharingkan ya. Ini ayat ya yang menguatkan kita. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi jangan takut ya untuk melakukan, untuk mau masuk dalam rencana Tuhan, karena Tuhan pasti menyertai. Ini Musa yang masih bayi pun juga Tuhan melindungi ya dengan perempuan-perempuan yang di sekitarnya. Juga ayat selanjutnya, slide selanjutnya di Filipi 4 ayat 19, katakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Jadi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, ya, apa yang kita perlukan ya. Jadi Tuhan pasti akan memenuhi. Yang perlu diingat, yang Pak Edi kemarin ingatkan ya, bukan keinginan ya, tapi kebutuhan kita. Karena Tuhan pasti tahu apa yang kita butuhkan. Jadi untuk menjadi wanita pemberani, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu kita harus berani ya, seperti yang tadi sudah saya katakan, berani datang kepada Tuhan. Mau mencari Allah ya, walaupun untuk memulainya ini bukan hal yang mudah ya, karena untuk memulainya gitu, tanda petik, kita harus mengorbankan waktu ya, untuk membaca firman Tuhan, bersaat teduh setiap hari. Tetapi seperti yang dikatakan di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini penting ya, sehingga kita itu bisa mengenal Tuhan ya, kita bisa mengenal Allah kita, supaya kita bisa membedakan ini kehendak atau rencana Tuhan atau kehendak pribadi ya, atau ternyata ini bukan rencana Tuhan. Makanya kita harus berani ya untuk datang kepada Tuhan setiap hari ya. Karena kalau jika relasi kita dengan Tuhan ini baik, kita rajin membaca Alkitab ya, merenungkannya, kita bersaat teduh, kita jadi tahu ya sifat-sifat Tuhan. Apa yang membuatnya marah, apa yang membuatnya suka, ya, apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang berkenan, ya, apa yang kenapa sih Tuhan kok melakukan itu? Oh, ternyata tuh maksudnya baik ya. Jadi kita semakin mengenal Allah kita yang hidup, dan kita pun mau hidup ya seturut dengan kehendak Allah. Kita tidak sibuk dengan diri kita sendiri atau memikirkan diri kita sendiri. Ya, langkah keduanya kita harus berani mengabdi kepada Allah. Setelah kita mengenal Allah kita yang hidup, kita bersedia ya melakukan panggilannya. Kita mau melayani Dia ya. Dan yang ketiga, ini ya, kita berani rela berkorban. Kita mau lebih mengasihi Allah kita ya dibandingkan dengan apa-apa yang kita korbankan. Sebenarnya
Yesus itu sudah memberikan teladan ya yang baik kepada kita. Dia mau masuk dalam rencana Bapa, kehendak Bapa ya. Walaupun itu sangat berat ya. Yesus tuh rela disiksa, disalib untuk menyelamatkan kita semua. Jadi marilah kita mau ya menjadi seperti Miriam yang berani. Slide terakhirnya ini ya mau melakukan kehendak Tuhan, rencana Tuhan yaitu karya perlindungan bagi adiknya ya yang masih bayi ini dengan berani melangkah maju ya sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Amin. Saya serahkan kembali ke Bu Rita. Terima kasih Diakan Liana untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya setiap kita boleh menjadi wanita-wanita yang berani, yang terus datang kepada Tuhan, dekat pada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, dan rela berkorban. Kita boleh menjadi wanita yang berani menyatakan kebenaran dan melangkah di dalam iman. Mari ibu-ibu sebelum melanjutkan doa-doa syafaat kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Indriati. Silakan Bu Bambang. Terima kasih Bu Rita. Pengumuman ibadah Paskah kita mendapatkan dari Koper PGMW 1 kita ditunjuk sebagai koordinator untuk Paskah Koper wilayah utara. Dan kami sebagai pengurus sudah membikinnya. Jadi ibadah Paskah Koper wilayah itu diadakan pada hari Sabtu tanggal 10 April jam 4 sore melalui Zoom. Jadi nanti kita semua ibu acara di situ supaya dalam acara Paskah melalui Zoom ini kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan aja, tapi akan diisi dengan nyanyian, dengan puisi, dengan tarian dari ibu-ibu yang ada di wilayah utara. Kami juga mengumumkan untuk hari ini ada persembahan bagi ibu-ibu yang mau memberikan persembahan, harap ditransfer melalui rekening BCA Ibu Lidiatin Lestari. Itu aja pengumumannya, saya kembali ke Bu Rita. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Indriati. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Hari ini pokok doa. Yang pertama, kita akan berdoa bersama-sama untuk ibu-ibu yang belum sempat bergabung dalam ibadah koper. Ibu-ibu yang hadir saat ini boleh menyebut nama mereka di dalam hati. Kita akan doakan mereka bersama-sama. Untuk pokok doa yang kedua, ini ibu-ibu, mama-mama yang belum mempunyai cucu. Mama-mama yang belum mempunyai cucu, kita akan berdoa untuk oma-oma. Kita berdoa kiranya oma-oma diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menjalani masa tua. Oma-oma menjadi teladan iman, oma-oma mengasihi dan menjalin hubungan yang baik dengan menantu, dan oma-oma penuh hikmat dalam merawat cucu. Pokok doa yang ketiga, ini untuk oma-oma, berarti yang sudah mempunyai cucu, berdoa untuk mama-mama, gantian ya. Mama-mama kiranya boleh menjadi penolong yang baik untuk suami, menjadi teladan iman, mengelola keuangan dengan baik, memberikan suasana sukacita di dalam keluarga. Dan pokok doa yang keempat, kita akan kembali berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa untuk ibadah Paskah Koper wilayah utara yang tadi sudah diumumkan oleh Ibu Indriati, Sabtu 10 April. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Sebelumnya kita akan pujikan pujian, sujud di altarnya.
bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Ya, kita akan berdoa bersama-sama dan mohon kesediaan Ibu Dani untuk berdoa untuk Pendeta Julimin, untuk Guru Injil Wijen, dan untuk Bu Winda yang sedang sakit perut, dan Bu Dani akan menutup dalam doa. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami datang ke hadirat-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena malam ini kami boleh beribadah walaupun secara online, tetapi kami sungguh bersyukur kami mendapat kesempatan dengan pertolongan-Mu dapat berlangsung dengan baik, dengan internet yang lancar. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan Ibu Liane, untuk pelayanan Ibu Rita, juga kesaksian dari Ibu Winda. Kami juga malam hari ini bersatu hati berdoa untuk Pendeta Julimin, juga dengan istrinya, Guru Injil Wijen, Kiranya Jamah. Kami bersyukur untuk kesembuhan dari Pendeta Julimin. Kiranya Tuhan menyempurnakan kesembuhannya, dan kami tetap mendukung doa untuk istrinya supaya Tuhan juga menjamah, boleh bernapas dengan lancar. Kiranya Tuhan sendiri yang menaikkan saturasi oksigennya sehingga dia boleh bernapas dengan lancar. Terima kasih Tuhan, semua boleh terjadi karena pertolongan-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk acara yang sudah berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan akan menyertai kami semua satu persatu. Kami ingin menyerahkan ibu-ibu yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah ini. Kiranya kami boleh menjadi berkat sebagaimana Maryam boleh berani menghadap putri Firaun dan dia berani berkorban semuanya itu demi untuk memelihara adiknya. Biarlah kami juga menjadi wanita-wanita yang berani menghadap Tuhan, berani melayani dan tidak takut dengan kerepotan kami sendiri, tetapi kami yakin karena Tuhan akan menolong, Tuhan yang menyertai, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, agar kami boleh menjadi saksi. Kami bersyukur untuk kesaksian Ibu Winda. Kami yakin bahwa anak-anak tidak akan melupakan apa yang sudah pernah diajarkan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah mereka dengar juga boleh suatu saat diingat dan mereka boleh bertobat. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Winda terus menjadi saksi untuk kemuliaan-Mu. Apabila kami berpisah satu dengan yang lain,
Biarlah damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua menjalani hidup kami sehari-hari bersamamu untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin.